Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali lagi men-spill soal dari Sobat P3K ini teman-teman. Nah ini dia soal manajerial, akan ada 5 soal yang bakalan ku spill teman-teman. Jadi jangan di skip-skip, tonton sampai akhir ya, karena di sini soalnya bagus-bagus banget. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya baca. Ini dia soal nomor 1. Fasilitas terapi gratis sangat didambakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Sebagai fasilitator yang tergabung dalam tim medis di tempat terapi tersebut, bentuk pelayanan yang Anda lakukan bagi customer adalah. Oke, kita lihat ya di sini fasilitas terapi gratis itu sangat didambakan ya dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan bagi customer adalah kita lihat optionnya. A. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pandang bulu. B. Tanggap terhadap kebutuhan customer. C. Berlaku fair terhadap customer sesuai dengan urutan antrian pelayanan. D. Menerapkan 3S. Oke, teman-teman. Bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan untuk customer itu adalah yang B, teman-teman. Ya, tanggap terhadap kebutuhan customer. Nah, itu paling penting banget nih, teman-teman. Cepat tanggap ya. Jadi itu pelayanannya itu berjalan dengan cepat dan maksimal. Kalau pelayanannya cepat dan maksimal, pasti customer senang ya, teman-teman. Pasti pasien senang. Dan pasti pasiennya itu bakalan balik lagi nih ke pelayanan kita. Nah, itu kan tujuannya ya, teman-teman, membuat pasien menjadi atau customer menjadi nyaman dan juga tidak membuang-buang waktu mereka kayak gitu ya teman-teman. Jadi nomor satu itu poin paling tinggi, poin empatnya adalah di B teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2 ya, kita baca bareng-bareng. Ketika Anda bertugas di loket pelayanan, ada seorang nenek tua yang juga ikut mengantri. Nenek itu diantar cucunya dan terlihat lelah. Sikap Anda. Oke, di sini teman-teman biasanya ada yang namanya prioritas pelayanan ya, teman-teman. Nah, siapa aja sih yang bisa menjadi prioritas untuk didahulukan, teman-teman? Nah, yang pertama adalah lansia ya. Lansia, kemudian disabilitas ya, disabilitas, kemudian juga ada ibu hamil. Nah, ketiga ini itu bisa dilakukan pelayanan terlebih dahulu ya sebagai prioritas. Nah, jadi di sini sikap kita adalah karena ini udah nenek-nenek, udah lansia ya. Jadi kita lihat optionnya ya. A. Melayani nenek tersebut tanpa memberi penjelasan kepada orang lain yang mengantri. B. Akan mendahulukan jika disetujui oleh atasan. C. Meminta izin kepada orang yang mengantri bahwa akan mendahulukan nenek tersebut untuk dilayani karena sudah tua. D. Melayani lebih dulu jika antrian sudah tidak panjang. Nah, teman-teman pastinya yang namanya prioritas harus kita layani terlebih dahulu ya karena dia lansia atau mungkin disabilitas ataupun ibu hamil. Nah, karena di sini lansia maka kita harus layani terlebih dahulu. Tetapi sebelum memberikan pelayanan kepada nenek ini, kita harus minta izin dulu nih kepada orang-orang yang sudah mengantri biar mereka nggak komplain ya, teman-teman. Nah, jadi di sini nomor 2 jawabannya adalah yang C, poin 4-nya. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 3 nih. Kita baca bareng-bareng. Jati diri Anda sebagai pelayan bagi publik tercermin pada banyaknya upaya yang Anda lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Maka dari itu Anda akan, oke di sini jati diri kita sebagai pelayan publik itu tercermin dari banyaknya upaya yang kita lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Nah, kita lihat optionnya ya. A. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa saya mampu melayani mereka. Kemudian B. Loyal dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Yang C. Berprinsip memegang teguh nilai-nilai dasar pelayanan publik. D. Bekerja tulus, ikhlas, profesional, dan mengikuti perintah atasan. Nah, dari sini keempat option ini, maka dari itu yang akan Anda lakukan itu adalah yang A jawabannya teman-teman. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa saya mampu melayani mereka. Jadi ini kita membangun kepercayaan kepada masyarakat ya bahwa kita itu bisa melakukan pelayanan semaksimal mungkin ya teman-teman, bisa memenuhi kebutuhan klien ataupun customer kita kayak gitu. Nah, jadi kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dulu kepada kita nih teman-teman ya. Nah, supaya jati diri kita sebagai pelayanan bagi publik tercermin
pada banyaknya upaya yang Anda lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang bidan yang juga membuka praktek. Kebetulan selama pandemi COVID-19, Anda tidak bisa melayani vaksin setiap hari. Sudah dijadwalkan tersendiri layanan vaksin bayi dan balita, namun ada seorang ibu eh, yang meminta agar balitanya divaksin tidak sesuai jadwal. Sikap Anda adalah, oke, di sini yang namanya vaksin tuh bukanya harus rame-rame ya teman-teman pesertanya. Kenapa? Karena dia ada masa expire-nya teman-teman kalau udah dibuka kayak gitu ya. Apalagi kalau vaksin BCG. Vaksin BCG itu kan besar banget. Jadi butuh untuk orangnya rame-rame ya. Kalau udah dibuka, kalau nggak salah aku ketahanan vaksin BCG itu hanya sekitar 2 atau 3 jam aja teman-teman ya. Jadi tuh sayang banget ya kalau misalnya cuma satu orang yang datang. Kemudian apalagi dia datang dengan jadwal yang tidak sesuai, itu bisa merugikan ya teman-teman karena vaksinnya nggak bisa dipakai lagi kayak gitu ya. Vaksinnya rusak kayak gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, maka sikap Anda adalah, oke kita lihat optionnya dulu. A. Mengusir karena emosi. B. Menolak dengan tegas. C. Melayani jika sedang tidak banyak pasien. D. Menolak dan memintanya datang sesuai jadwal. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Menolak dan memintanya datang untuk sesuai jadwal ya. Jadi vaksinnya itu nggak rusak dan vaksinnya bisa digunakan untuk orang ramai juga. Kemudian vaksinnya bisa dibuka dengan waktu-waktu tertentu ya teman-teman. Nah gitu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke lanjut, ini dia soal yang terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah, oke di sini kita punya draft laporan ya, yang udah kita bikin bareng tim kita, tetapi begitu kita ajukan ke atasan itu dianggap kurang visible, jadi ditolak teman-teman. Oke, jadi sikap saya adalah, kita lihat optionnya dulu. A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. B. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. C. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya. D. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, udah jelas banget. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. Jadi kalau misalnya ada salah, kita harus evaluasi nih kesalahan kita di mana ya. Sama juga kayak misalnya kalian try out P3K ini, kalau misalnya nilai kalian masih rendah, yaitu kalian harus evaluasi diri, salah kalian di mana, kurang kalian di mana, terus dipelajari lagi apa yang kurang, apa yang masih kalian belum paham kayak gitu, terus diulangi di apa ya namanya, diperbaiki lagi ya supaya lebih baik ke depannya. Itu sama juga dengan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita melakukan perbaikan atas draft laporan ya, kemudian baru kita ajukan kembali kepada atasan kayak gitu. Nah, jadi nomor 5 ini itu jawabannya adalah yang A teman-teman, poin 4-nya. Nah teman-teman, buat kalian yang mau atau yang tertarik mau join kepada website Sobat P3K ini teman-teman ya, bisa klik link yang ada di description box aku, dan juga bagaimana cara untuk joinnya teman-teman, itu kalian bakal aku cantumin caranya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita back lagi ya untuk
ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat. Itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan. Dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah untuk harga paketnya itu 99.000 ya, kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah begitu juga buat teman-teman ya. Nah ini dia untuk paket perawat, ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana caranya buat daftar ataupun join di Sobat P3K ya. Linknya udah aku cantumin di description box aku, dan juga yang mau pesan ebooknya silahkan chat di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku juga teman-teman. Oke teman-teman, segini aja dulu 5 soal dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, dan juga sukses selalu untuk kalian, semoga lulus tahun ini ya.
Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan komen, serta share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf ya. Sekian dari aku, see you next video. Bye-bye.